Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas modul 3, yaitu dengan tema penyajian algoritma dengan menggunakan flowchart ya. Untuk flowchart sendiri sebelumnya sudah Anda pelajari di mata kuliah teori algoritma dan pemrograman ya. Tapi nanti kita akan flashback, kita akan sedikit mengulangi beberapa hal tentang flowchart ya. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan di dalam pembuatan ataupun pembacaan flowchart, di sini terdapat pedoman ya. Yang pertama yaitu flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Jadi sekali lagi, dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Cara membacanya juga seperti itu, dari atas ke bawah serta dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Karena yang membaca flowchart itu tidak hanya Anda, tapi orang yang awam sekalipun kemungkinan akan membaca flowchart tersebut. Jadi pastikan bahwa orang awam tersebut juga bisa memahami flowchart yang kita buat. Kemudian, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Kemarin itu syarat utamanya ada start and finish atau mulai dan selesai ya, menggunakan simbol terminator. Kemudian yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung pajak penjualan, jadi menggunakan kata kerja ya. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar, jadi harus sesuai dengan algoritmanya, harus berada di urutan yang benar. Kemudian yang keenam, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Kemudian simbol konektor harus digunakan dan percabangan diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang sederhana. Untuk simbol-simbolnya sudah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah teori ya. Oke, ini ada pretest. Jadi nanti sebelum Anda mulai latihan, Anda kerjakan pretestnya ya. Kemudian nanti Anda kerjakan di kertas, kemudian Anda kirimkan ke email saya. Buatlah flowchart dari pseudocode berikut ini. Waktunya 30 menit. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Nah, programnya yaitu kalkulator 2. Di sini ada bagian deklarasi dan deskripsi atau algoritma. Di bagian deklarasinya variabel yang dipakai yaitu ada I yang bertipe integer, kemudian AB, kemudian hasil di sini bertipe real atau float. Kemudian untuk deskripsinya atau algoritmanya, langkah pertama yaitu kita tuliskan tampilan menu pilihan, kemudian berikutnya 1 itu untuk menu penambahan, 2 menu pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Kemudian kita berikan fasilitas untuk menginputkan nomor sesuai dengan menu yang kita pilih. Kemudian akan disimpan, akan di-read yaitu sebagai I ya. Kemudian nilai pertama yang kita masukkan akan di-read sebagai A, nilai kedua yang kita masukkan akan di-read sebagai B. Nah, setelah nilai pertama dan kedua dimasukkan, maka jika yang dipilih adalah I-nya adalah 1, maka di sini ada proses penambahan, di mana hasil sama dengan A plus B, kemudian kita tampilkan hasil penambahannya tersebut, kita panggil variabel hasil. Jika tidak, jika yang dipilih adalah 2, maka di sini hasil sama dengan A min B, proses pengurangan. Kemudian ditampilkan hasil pengurangan, di sini kita panggil variabel hasil. Jika tidak, yaitu jika I yang dipanggil itu adalah 2, maka di sini hasil sama dengan A kali B, akan tampil hasil perkalian, kita panggil variabel hasil. Kemudian jika tidak, I yang dipanggil kemungkinan adalah 4. Kalau 4, maka akan tampil hasil pembagian, di mana hasil sama dengan A dibagi B. Nah, di sini hasil pembagian kita panggil variabel hasil ya. Setelah itu and if. Kemudian setelah Anda mengerjakan pretest, kemudian nanti Anda praktekkan ya. Praktekkan. Nah, di sini ada sudah disediakan flowchart
ya, yaitu untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Cara menentukannya bagaimana? Yaitu dengan proses mode ya. Mode itu adalah sisa hasil bagi, di mana jika bilangan di mode 2 sisanya itu 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap ya, ini ya. Tapi jika tidak, maka bilangan tersebut berarti bilangan ganjil ya. Nah, langkah pertama di sini mulai, kemudian inputkan bilangan yang akan kita cek ganjil genapnya, kemudian dicek apakah sisa hasil bagi dengan 2 itu sama dengan 0 atau tidak. Jika ya, maka dia akan tampil bilangan genap, jika tidak, maka akan tampil bilangan ganjil. Kemudian ini adalah programnya yang nanti Anda harus praktekkan ya di sini menggunakan cout, karena nanti di program kedua kita akan menggunakan printf. Nah, di sini untuk program yang pertama ya, kita harus deklarasikan variabelnya. Variabelnya yaitu bil yang bertipe integer bisa Anda deklarasikan di sini, yaitu sebelum program utama atau main program. Kalau dia dideklarasikan sebelum program utama, berarti variabel tersebut adalah variabel global, artinya dia bisa diakses dari manapun, baik itu dari program utama ataupun dari prosedur atau fungsi yang berada di luar program utama. Nanti kita akan bahas untuk topik prosedur dan fungsi di pertemuan berikutnya. Kemudian di program utama kita harus masukkan bilangannya ya. Di sini bilangan yang kita masukkan akan disimpan di dalam variabel bil. Kemudian akan dicek jika bil kemudian mode 2 ya, proses mode di sini dituliskan dengan operator persen ya. Jika bil mode 2 itu sisanya adalah 0, maka akan tampil bilangan, di sini dipanggil bilangan yang kita inputkan ini tadi adalah bilangan genap. Tapi jika tidak atau else, maka akan tampil bilangan, kita panggil bilangan yang kita inputkan tadi nilainya berapa adalah bilangan ganjil. Kemudian kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan printf ya. Sebelumnya Anda sudah belajar menggunakan printf juga ya. Ini berbeda dengan cin cout ya. Nah, di sini deklarasinya masih tetap sama. Coba kita lihat untuk program utamanya ya. Perbedaannya adalah di sini perintah printf, masukkan bilangan. Nah, di sini untuk printf itu apa yang akan ditampilkan di layar, dia dituliskan di antara petik buka dan petik tutup, tapi di antara tanda kurung buka dan kurung tutup, bukan lebih kecil 2 kali ya, seperti cout. Kemudian akan kita simpan. Kalau di dalam cin cout kita berarti menggunakan cin, tapi di sini menggunakan scanf. Karena tipe dari bilangan tersebut adalah integer, maka di sini kita berikan atau kita gunakan %d ya, kita simpan sebagai bil. Ingat, pada saat menyimpan di sebelum nama variabel kita harus sertakan operator dan. Kemudian kita cek if bil mode 2 sama dengan 0, maka di sini tampil ya. Di sini \n artinya new line. New line itu artinya nanti tampilan ini berada di baris berikutnya, tidak sebaris dengan tampilan ini, masukkan bilangan ya. New line kita panggil %d, yaitu bilangan yang tadi kita masukkan, dia akan dipanggil bil, adalah bilangan genap. Jika tidak, maka di sini %d adalah bil yang kita masukkan adalah bilangan ganjil. Oke, kemudian untuk flowchart yang kedua yaitu memanipulasi nama ya. Ternyata di sini nama juga bisa kita manipulasi, baik itu kita gabungkan ataupun kita balik nama tersebut ya. Nah, di sini flowchartnya sudah disediakan. Langkah pertama yaitu masukkan first name atau nama awal. Kedua yaitu masukkan last name atau nama akhir. Kemudian proses penggabungan antara first name dan last name. Kemudian proses hitung jumlah huruf untuk first name dan last name. Kemudian yang berikutnya yaitu balik last name, kemudian cetak nama. Nah, untuk fungsi-fungsi gabungkan, kemudian hitung, kemudian balik, itu bisa kita lihat di sini ya. Tapi sebelumnya kita harus deklarasikan dulu ya. First name atau F name
dan last name atau L-name yang masing-masing diberi panjang yaitu sebanyak 15 karakter. Kemudian untuk program utamanya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus inputkan first name-nya. Ya, di sini akan disimpan sebagai fname ya, sesuai dengan nama variabelnya. Harus sama penulisannya. Kemudian inputkan last name, masukkan last name-nya, akan disimpan sebagai L-name. Nah, di sini juga sama cara penulisannya. Kalau huruf kecil-kecil semua, huruf besar-besar semua. Intinya di dalam deklarasi dan pemanggilan variabel itu cara penulisannya harus sama ya, karena Devsi ini bersifat case sensitif. Dia sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Kemudian di sini kita akan menggabungkan antara first name atau fname dan L-name. Nah, untuk menggabungkan di sini kita menggunakan perintah strcat ya. Jadi di sini memang perintahnya sudah disediakan oleh Devsi. strcat itu untuk menggabungkan isi dari dua variabel ya, yaitu fname dan L-name. Kemudian untuk menghitung panjang kita bisa gunakan strlen ya, length. Tapi kita length ini kita ambil 3 huruf pertama. Jadi strlen untuk fname. Kemudian untuk membalik kita gunakan perintah strref ya. Ref di sini yang dibalik adalah reverse ya. Kita gunakan 3 huruf pertama yaitu ref, strref. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini yang menggunakan perintah printf dan scanf. Untuk perintah-perintahnya masih sama yaitu strcat, strlen, kemudian strref. Hanya saja cara pemanggilan atau cara mengakses variabelnya itu beda ya. Di sini variabelnya menggunakan first, gabung, kemudian ada last ya. First name di sini disimpan di dalam first karena di situ string atau gabungan dari karakter, maka di sini menggunakan %s. Kemudian last name di sini disimpan ke dalam last juga string, di sini %s. Kemudian untuk perintah penggabungan antara first name dan last name di sini menggunakan perintah strcat, untuk menghitung panjang menggunakan perintah strlen, untuk membalik ya menggunakan strlast. Sesuai yang akan dibalik itu variabel apa, apakah last atau first ya. Di sini variabelnya dituliskan setelah perintah tersebut dituliskan di antara kurung buka dan kurung tutup. Oke. Berikutnya di sini ada latihan, ada tugas ya. Buatlah program untuk menghitung pembayaran belanja sesuai dengan flowchart berikut. Nah, di sini mulai yang harus kita masukkan adalah jumlah barang dan harga barang. Kemudian langkah berikutnya yaitu akan ada proses hitung total belanja, di mana total belanja sama dengan jumlah barang kali harga barang. Nah, di sini akan kita cek total belanjanya. Kalau total belanjanya lebih besar atau sama dengan 100.000, maka dia mendapat diskon. Diskonnya yaitu 5% atau 0,05 kali total belanja. Tapi jika tidak, maka dia tidak mendapat diskon. Jadi total bayarnya sama dengan total belanja. Nah, kalau mendapat diskon, total bayarnya sama dengan total belanja dikurangi diskon. Kemudian tampil bayar. Tampil bayar ini dilakukan baik dia dapat diskon ataupun tidak. Kemudian kita inputkan nominal yang kita bayarkan itu berapa ya. Jika ada selisih, maka dia ada kembali, di mana kembali sama dengan pembayaran dikurangi bayar. Output kembalinya itu berapa. Oke, selesai. Untuk post testnya ini tidak perlu Anda kerjakan. Jadi cukup Anda praktekkan untuk praktikum 1, kemudian praktikum 2. Selanjutnya Anda kerjakan tugas, yaitu membuat program sesuai dengan flowchart ini, yaitu flowchart yang telah disediakan. Oke ya, saya rasa cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.